Yap, terungkap sudah alasan Pak Prabowo berkunjung ke Solo menemui Pak Jokowi tidak lain membahas mengenai pilkada, dan kita lihat sendiri beredar videonya Pak Prabowo menjadi juru kampanyenya Pak Lutfi di Jawa Tengah. Dan saya kira ini adalah hal yang sangat memalukan dan wajar jika sebagian rakyat Indonesia kecewa terhadap Pak Prabowo. Karena kita tahu sendiri bahwa rakyat berusaha bagaimana agar bisa legowo atas kemenangan Prabowo Gibran, dan berharap Pak Prabowo memperbaiki apa yang sudah dirusak Pak Mulyono. Tetapi kenyataannya malah menjadi budaknya Pak Mulyono. Aduh, hal ini tentu menjadi respon yang sangat luar biasa dari netizen, dan Pak Prabowo lagi dan lagi dirujak habis-habisan. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak bagaimana komentar-komentarnya para netizen. Dan silahkan sahabat-sahabat komentari atau simak baik-baik. Ini kenapa sih foto di sini nih? Kenapa formasi baju Pak Prabowo, formasi baju Pak Lutfi, Gustaf Yassin sama persis dengan video di mana ketika Pak Prabowo mempromosikan Lutfi Yassin? Berilah suaramu. Miris. Jenderal Ahmad Lutfi. Ya bukan apa-apa sih, cuma kepo aja. Apakah ketika Pak Prabowo mengambil video mempromosikan Lutfi Yassin itu ketika mereka bersama dengan Pak Jokowi, atau malah yang pegang kamera itu malah Pak Jokowi? Yang pegang kamera itu Pak Jokowi. Itulah kenapa di video itu mulai dari Pak Lutfi, Pak Prabowo, Gustaf Yassin itu mengambil sikap sempurna. Setelah lihat foto ini dan video kemarin ketika Pak Prabowo mempromosikan Lutfi Yassin, jujur aja saya sangat kecewa dengan Pak Prabowo. Kecewa karena di samping Pak Prabowo terbukti tidak netral, yang ada di bayang-bayang saya sekelas Prabowo, Presiden negara besar sekelas Republik Indonesia, yang harusnya duduk bareng sama Vladimir Putin, duduk bareng sama Xi Jinping, yang harusnya dengan gagahnya telepon Donald Trump mengucapkan selamat. Nah ini malah membuat video mempromosikan cagup sekelas Lutfi. Sangat disayangkan aja gitu loh. Dan kalau boleh ngomong langsung sama Pak Prabowo ya, saya bakalan ngomong, aduh Pak Prabowo, bukan kelasnya Bapak mempromosikan cagup sekelas Lutfi, bukan. Kelasnya Bapak itu membahas negara dengan para pemimpin-pemimpin negara di dunia. Itu. Salam logika. Ini reaksi pertama gua setelah melihat dia ikut mengendos salah satu calon gubernur. Semakin hari dia terlihat semakin takut, semakin patuh, semakin tunduk, dan semakin tertekan. Lalu, apa yang terjadi dengan dia sebenarnya? Apakah dia terpenjara kasus, tekanan oligarki, atau tekanan dukun? Jujur, sampai pada tahap ini, gua paham apa sekarang yang dikatakan semua tentang beliau oleh Fufu Papa. Dan akhirnya gue sekarang membenarkan apa semua yang dikatakan oleh Fufu Fafa tentang dia. Sudahlah, yang lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Gimana Pak? Belum ada 1 bulan Bapak ini berpidato katanya mau berpihak kepada rakyat. Tapi baru berapa hari aja Bapak udah beda-beda ya, udah sen kanan belok kiri. Kami memang bukan pendukung Bapak, tapi ketika Bapak udah dilantik, kami itu menganggap Bapak itu sebagai Presiden RI ya. Dan kenapa? Di mana marwah seorang presiden kok bisa menjadi julkam kayak gitu? Semakin dengan Bapak itu melakukan hal yang kayak gini, itu rakyat semakin nggak yakin Pak kalau Bapak itu bisa merubah Indonesia, bisa membawa Indonesia makin maju. Di mana keadilannya Pak? Tolong dong, sebagai seorang presiden itu harus bijak. Berilah suaramu pada Jenderal Ahmad Lutfi. Lihat video ini, saya jadi kepo satu hal nih. Terang. Pak Prabowo membuat video promosi kayak gini, udah ambil cuti kampanye atau belum?
Karena sesuai Undang-Undang Pemilu ayat 1 bagian B, presiden aktif atau kepala daerah yang ikut kampanye itu diwajibkan cuti, Pak. Sekarang pertanyaannya, Pak Prabowo sudah ambil cuti atau belum? Atau malah melanggar Undang-Undang Pemilu tersebut? Saya paham Pak Prabowo itu menjadi salah satu ketum parpol yang juga mengusung Lutfi Tatyasif. Tapi jangan lupa, Pak, meskipun Bapak ketum parpol, Bapak itu menjadi kepala negara sekarang. Kepala negara yang seharusnya taat hukum. Netral. Bukan malah menjadi pelopor pelanggar hukum. Atau menjadi pelopor ketum partai yang memanfaatkan jabatan negara untuk kepentingan politik. Sedih sih gue ngeliatnya Prabowo mohon-mohon kayak begini. Ya kalau gue kan sebagai pecinta Prabowo sejati, di pikiran gue tuh yang gue bayangkan tuh Prabowo ngobrol sama Xi Jinping, ngobrol sama Donald Trump, Vladimir Putin, kan begitu di hayalan gue. Gue nggak pernah berhayal tuh bahwa Prabowo akan mohon-mohon buat minta dukungan untuk Lutfi. Tapi ya kenyataannya Prabowo bikin video begitu. Yowes, gimana orang Jawa Tengah? Akan ikut pilihan Pak D Jokowi atau pilih Mak Banteng? Kalau gue pribadi sih ya, gue bukan orang Jawa Tengah nih. Tapi kalau gue nih soal makanan nih, gue paling gak demen tuh makan coklat. Aduh, manis. Dalam konteks video, Pak Prabowo bukan sebagai presiden karena nggak pakai pin. Kata siapa? Udah lihat belum full videonya? Justru di awal video, Pak Prabowo bilang kok sebagai presiden, dilantiknya kapan, siapa yang lantik, wakilnya siapa, ingin menciptakan pemerintahan yang bersih, ingin membuat sinergi lah ini itu antara pemerintah pusat dan daerah. Saya dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah menerima mandat sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pada tanggal Oktober 20, kami telah resmi dilantik. Nonton nggak videonya? Itu sebagai pribadi. Satu kata pun nggak ada keluar sebagai ketum Gerindra, nggak ada. Coba ditonton dulu makanya baru ngebela. Jangan cuma giring-giring opini nggak jelas. Apalagi sampai nyebut ini editan AI. Coba kalau ngebela itu biasakan pakai data. Biar gua juga bingung tuh gimana ngejelasinnya. Kan kalau gini kan terlalu gampang. Ada pembelaan nggak? Gua tunggu ya di komen ya. Kalau perlu stitch ini video ya. Jujur gue nggak ngerti sama Pak Prabowo, kok dia mau-maunya disuruh mengendorse seorang calon kepala daerah. Katanya Bapak tidak bisa didikte oleh siapapun. Tapi ini kok Pak Prabowo, ingat Bapak itu sudah menjadi presiden. Bapak harus netral, Bapak nggak boleh berpihak. Kalau Bapak sebagai kepala negara berpihak seperti ini bahaya Pak. Bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat. Maaf nih Pak, saya pikir Bapak ini lebih mendingan dari Jokowi. Ternyata sama aja. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen. Saya kira cukup menohok dan saya kira apa yang menjadi video dari Pak Prabowo tentang mengkampanyekan Pak Lutfi di Jateng membuat para pecinta Pak Prabowo sangat kecewa dan tidak menyangka bahwa Pak Prabowo yang kita kenal sebagai orang yang sangat garang, orang yang sangat tegas, mampu ditaklukkan oleh Pak Mulyono. Dan semuanya sudah jelas. Kita lihat sendiri di video awal tadi bahwa pada saat Pak Prabowo ke Solo itu tujuannya memang untuk bagaimana agar bisa memenangkan Pak Lutfi di Jawa Tengah sesuai apa yang menjadi instruksi dari Pak Mulyono. Dan bisa kita simpulkan bahwa Pak Prabowo masih dalam genggaman Pak Mulyono. Pak Prabowo masih jadi bonekanya Pak Mulyono, dan ini yang membuat kita sangat sedih, miris. Beliau seorang presiden tapi masih saja dikendalikan oleh Pak Mulyono. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga apa yang saya up bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.